ala sayyidina Muhammad. Dengan ibu siapa dari mana, Bu? Hamba Allah dari Cimahi. Silakan bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Berserta keluarganya ya Allah. Amin. Begini Buya, saya punya hutang sama ibu, sama orang tua yang sekarang sudah tidak ada. Saya punya utang ketika harga emas 25.000, Buya. Harga emas? Harga emas 25.000 per gram. Berarti yang utangnya utang gram bukan 25.000-nya, utang gram, utang emas. Bukan utang nominal uang, Buya. Tapi sudah lama yang lalu ketika harga emas masih harga 25 juta gitu, Buya. 25 juta, maaf, 25.000. Nah, terus saya ingin membayar hutang karena menjadi pikiran bagi saya. Apa saya harus bagaimana? Apa harus dikalikan? Apa harus saya menghubungi semua ahli warisnya? Atau saya infakkan? Atau harus bagaimana, Buya? Ketika saya dengan nilai nominal sekian, ketika harga emas 25.000 gitu, Buya. Baik. Ya, terima kasih Buya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utang harus dibayar dalam keadaan apapun. Jangan membiasakan kita terlena, enak-enakan tidak bayar utang. Paling nggak enak ditagih di akhirat. Ini ujiannya orang yang diberi kebaikan kadang. Dia banyak ibadah, banyak baik, tapi gampang ngutangan. Mukanya muka ngutang. Tapi Anda tidak, Anda rindu untuk bayar utang. Anda istimewa. Biarpun orang yang sudah meninggal dunia nggak akan nagih lagi, tapi takut ditagih oleh Allah. Baik, utang uang, dibayar uang. Nggak usah disamakan dengan emas. Kecuali memang utangnya adalah utang emas. Adapun harga emas terserah berapa harga emas waktu itu. Ini yang pertama yang dikukuhkan adalah biarpun sudah ada perubahan nilai, emas kan 25.000, sekarang menjadi 350.000. Ya, maka selagi uang pinjam Anda adalah uang 25, anggap saja senilai 4 gram waktu itu ya 100.000. Maka Anda tidak wajib membayar kecuali 100.000 karena Anda utangnya utang uang. Ada penurunan nilai dan sebagainya. Maka pertama dikukuhkan adalah Anda tetap membayar sesuai dengan uang. Karena uangnya masih ada nilainya dan nilai masih ada nilainya. Kecuali nanti ada pembahasan, jika Anda pinjam uang, tak taunya di sebuah negara uang itu sudah dibekukan, tidak diberlakukan. Seperti dulu, zaman dulu adalah istilah apa uang? Ada orang berangkat dari Jakarta membawa duit pergi ke Jawa Timur, di perjalanan rupanya negara sudah memutuskan uang tidak diberlakukan, bangkrut nanti. Tapi selagi nilai uang masih diberlakukan, maka Anda wajib membayar uang seperti yang Anda utang. Baik, pendapat yang kedua, jika memang penurunannya itu melebihi daripada 2/3, penurunannya drastis, hampir 100%. Dari 25 menjadi ini berarti, maka dalam hal ini boleh berdamai. Bukan tuntutan, bukan dirubah, enggak, tetap prinsipnya adalah 25 atau 25.000. Kalau Anda pinjamnya 25.000 tetap dibayar 25.000. Cuman kalau kasusnya sudah lama, waktu itu nilai emas masih 25.000, sekarang sudah 500, anggap saja. Sudah berapa? 300, berapa kali lipat? Maka jika Anda ingin mengembalikan hari ini, semestinya yang Anda wajib beri adalah itu, 25.000. Cuman dalam hal ini, karena nilai itu berubah, 25.000 saat itu nilainya adalah hampir 300.000 saat ini, maka dalam hal ini adalah bukan paksaan, damai antara Anda dengan orang yang punya. Misalnya apa? Kalau orang yang punya seolah-olah merasa dirugikan, karena dulu uangnya 25.000 senilai 1 gram emas, dibayar sekarang 25.000, dapat apa? Kan begitu.
Cuman orang meminjamkan bukan untuk mencari kekayaan, karena dia nolong orang. Prinsip pertolongan tetap ada. Cuman karena kita pernah ditolong, maka ulama mengatakan berdamai. Berdamainya adalah bukan menambahkan, tidak menambahkan masuk wilayah riba. Artinya apa? Berdamai kira-kira bagaimana kalau seandainya ini berdamainya suluh. Ulama mengatakan berdamai bukan dipastikan. Jadi karena dulu 25.000 senilai 1 gram emas, hari ini sudah nggak bisa lagi. 25.000 dapat emas, maka berdamai. Maka damainya adalah yang meminjam uang memberikan tambahan, bukan dalam irama tambahan ini adalah berdamai. Karena apa? Nilainya waktu itu adalah 25.000 1 gram emas, sekarang kok tidak, paruan. Jadi tidak sampai 300.000 pertengahan, anggap saja 150.000. Jadi yang dipinjami uang pun tidak teramat-teramat merosot nilainya, dan kita pun naik sedikit. Dari 25 menjadi 150.000, dari 300.000 menjadi 150.000 pertengahan. Ini berdamainya. Nah, masalah berdamai ini paling tepat adalah melibatkan qadhi yang membuat damai. Pertama harus kalian. Tapi kalau ternyata yang meminjam itu tidak rela, ya sudah, tetap 25.000. Ini sebetulnya bab kerelaan daripada kita yang menghutang. Balas budi dong, bukan tuntutan dari yang punya uang. Kalau tuntutan dari punya uang masuk wilayah riba. Tapi tuntutan dari kita yang pernah dipinjamin kok cuek banget. Sudah lama saya pinjam uang. Sementara di dalam membayar utang kita boleh menambah, asalkan bukan tuntutan dari orang yang punya utang. Dulu 25.000 senilai 1 gram emas, sekarang akan saya kembalikan. Tapi apa sih artinya 25.000 saat ini? Nggak bisa beli 1 gram emas. Baiklah, saya naikkan, saya akan bayar 150.000. Seperti itu. Damai dari kita. Itu jangan lupa, damai dari kita yang minjam uang. Itulah yang disebutkan para ulama. Maka Anda bayar. Kalau Anda ingin bayar 25.000 saja, tetap bayar 2.000. Tapi orang seperti Anda yang rindu kebaikan, nggak mungkin. Anda tambah menjadi 150.000 misalnya. Naikkan separuh daripada harga emas saat ini. Kemudian kepada siapa Anda membayarnya? Jika orangnya masih ada, Anda bayar. Karena orang yang sudah meninggal dunia, itu adalah miliknya ahli warisnya. Wajib Anda berikan pada ahli warisnya. Ahli waris tidak boleh menuntut harus bayar senilai 1 gram emas hari ini, nggak bisa. Karena dalam itu masuk wilayah riba. Tapi kerelaan dari Anda yang punya utang untuk Anda tambahkan. Baik, kemudian jika ahli warisnya juga tidak ada, baru pertanyaan Anda tadi, bolehkah disedekahkan? Sedekahkan. Yang penting lepaskan uang-uang itu dari tangan Anda, sebab kalau tidak Anda lepas akan diwaris oleh anak-anak Anda. Lepaskan, apakah Anda letakkan di qadhi yang adil, hakim yang adil, biar nanti dijaga, atau Anda sedekahkan ke masjid atau ke fakir miskin. Cuman resikonya adalah jika ternyata setelah Anda sedekahkan, Anda niatkan untuk orang tersebut, dan Anda akan dapat pahala dan orang tersebut dapat pahala. Jika ternyata orang yang punya uang kok tiba-tiba hidup lagi, enggak ya? Datang, ketemu orangnya datang, maka Anda wajib mengganti atau minta ridho kepadanya. Kalau Anda berkata, Pak, Masya Allah, saya kira kamu kemana, enggak ketemu. Kemarin saya ingin bayar utang, sudah saya masukkan ke masjid, gimana? Tak tidur, alhamdulillah sudah tidak apa-apa, bebas. Kalau dia mana nggak mau tahu, hutang-hutangku kok milikku, ngapain kamu masuk ke masjid? Ganti, kita wajib kan? Ganti seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.